juga demikian. Tidak lagi menilai seorang menurut ukuran manusia. Memang di dalam pelayanan sesama kita ini, kita sudah tidak menilainya menurut ukuran manusia, yaitu menurut apa yang dilihat. Wah, kelihatannya baik, di gereja baik, tapi di rumah mungkin beda. Bukan begitu penilaiannya. Semua ini merujuk kepada di dalam roh inilah yang sesungguhnya kebenarannya yang ada. Nah, menilai Kristus pun juga demikian. Tidak lagi menilai demikian, yaitu tidak lagi menurut ukuran manusia untuk menilai Kristus, tidak lagi dalam bentuk yang sebelumnya itu. Jadi siapa yang ada di dalam diri Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jadi jangan lagi kita menilai Kristus sewaktu dia mengambil rupa manusia itu. Ini ayat sudah jelas sekali dikatakan tidak lagi demikian menilai Kristus itu. Robahlah kita dengan semuanya ini supaya kita tune in, supaya kita on the track dengan apa firman ayat demi ayat yang mengatakan ini, supaya kita memiliki sound mind, yaitu apa? Mengenai pemahaman, memiliki akal budi yang sehat, yang memang apa yang firman Tuhan arahkan dan katakan untuk kita mengenal sesungguhnya siapa Tuhan kita Yesus Kristus itu. Lukas 17 sekali lagi mengatakan lebih lanjut lagi, biarlah ayat demi ayat ini membuka satu real, satu kondisi di mana kita memahami apa sih rujukan, rajutan semuanya ini membentuk semua pemahaman tentang Sang Yesus Kristus Tuhan itu. Di sini dikatakan kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Kita tidak pernah lagi memikirkan kerajaan Allah ini seperti bayangan, wah nanti ya kita dengar di dalam pemahaman atau perkataan di luar yang sering katakan one world government that is coming very soon. Itu hal yang cepat akan datang, one world government akan ini. Apakah demikian yang dimaksud? Padahal di sini dikatakan kerajaannya itu datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Dan Tuhan Yesus di dalam ayat yang lain yang tidak tertera di sini katakan, aku ini bukan datang dari dunia. Aku ini tidak sama dengan dunia ini. Kalau sudah dengan kata-kata itu, Yohanes 18 dikatakan bahwa jangan mengkiranya seperti aku ini seperti kerajaan yang di dunia, tidak. Nah, dengan demikianlah kita tahu bahwa yang dimaksud itu kerajaannya itu tidak lain adalah dalam roh, itulah yang dia inginkan untuk membawa kita. Oleh karena lahir kembali tadi itu masuk ke dalam kerajaannya yang kekal, bukan lagi yang jasmani yang sementara ini, dan tidak mungkin lagi untuk kembali ke situ. Oleh karena memang Tuhan membawakan yang terbaik, yaitu di dalam roh sebagai jaminan ini masuk ke dalam kekekalannya dia. Maka itu di sini dikatakan tanpa apa? Tanpa tanda-tanda lahiriah, kerajaan Allah itu sesungguhnya sudah ada di antara kita semua. Amin. Kita orang-orang percaya sewaktu berkumpul, itu kerajaannya sudah hadir. Di dalam ayat lain Paulus mengatakan, tahukah bahwa engkau ini adalah apa? Bait Roh Kudus, bait Allah, bukan lagi bait ketiga yang mungkin didengung-dengung akan dibangun. Yang itu silakan, itu adalah ranah apa? Orang-orang Yahudi, kepercayaan orang Yahudi tidak sama dengan kita. Dia tidak percaya dengan Tuhan Yesus anyway. Kenapa mesti kita ikut-ikut begitu? Karena ayat demi ayat sudah jelas. Roh Kudus inilah kita baitnya. Bait suci itu ada dalam diri setiap kita ini. Maka itu di sini dikatakan kerajaannya sesungguhnya sudah ada di antara kita-kita orang yang percaya itu. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Nah, maka itu Roma 14 yang mengatakan kerajaan Allah ini bukan soal makanan, bukan soal minuman. Makanan minuman itu diartikan apa? Secara fisik. Bukan lagi. Karena ini soal kebenaran, soal apa? Sukacita, ya kan, damai sejahtera oleh apa? Oleh Roh Kudus. Kembali lagi merujuk semuanya ini dibawakan ke dalam pemahaman bahwa kita perlu memasuki dimensi roh dan kebenaran. Itulah yang Tuhan sudah canangkan dari awal tadi. Harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran itu. Biarlah ayat demi ayat ini supaya menguatkan pemahaman kita yang sesungguhnya apa yang Tuhan katakan. Amin. Ayat ini lebih lagi untuk kita pahami dengan baik. Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 50 dikatakan ini bahwa daging dan darah itu
tidak dapat bagian di dalam kerajaan Allah. Amin. Kita jangan membayangkan kerajaan Allah itu wah nanti teng ada istananya, terus ada siapa sang raja duduk di situ untuk memerintah. Tidak lagi, karena darah dan daging itu sesungguhnya tidak ada bagian di dalam kerajaannya. Nah, inilah sejalan semua pemahaman bahwa kita perlu dibawakan ke dalam ranah roh dan kebenaran itu. Kerajaannya itulah yang sesungguhnya yang dimaksud dan yang sudah ada di antara kita semuanya ini. Nah, itulah maka itu 2 Korintus 13 adalah suatu hal yang penting sekali. Dikatakan ujilah dirimu, ya kan, supaya kita tetap tegak, selidiki dirimu. Apakah yakin bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Kalau tadi kita udah lihat ayat per ayat, kita tahu Yesus Kristus itu adalah Allah, Roh itu sendiri. Apakah Kristus itu sudah ada di tengah-tengah diri kita? Inilah pertanyaan 2 Korintus 13 ini. Kalau tidak, dikatakan di sini tidak demikian, tidak tahan uji. Ya, ini bahasa Indonesianya masih lunak-lunak aja. Tapi kalau baca bahasa Inggrisnya New King James Version, dikatakan otherwise you are disqualified. Kita tahu semua arti diskualifikasi. Seumpama kita kan semua praktekkan banyak di dalam pekerjaan, ikut tender. Kalau kita ngisi-ngisi dan sebagainya, akhirnya kalau didiskualifikasi, ya sudah gak ada kesempatan. Artinya diskualifikasi, ya ditolak, ya tidak diterima, ya udah di luar seperti apa yang kita inginkan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah itu didiskualifikasi. Maka itu pegang teguh bahwa Kristus itu sesungguhnya sudah ada di dalam tengah-tengah diri kita semua ini. Amin. Kita beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Inilah hal-hal yang perlu kita tumbuhkan dengan baik. Pemahaman demi pemahaman, ayat demi ayat, supaya kita tahu sesungguhnya bagaimana kita memahami secara sesungguhnya sebenarnya apa yang tertulis. Dan memang inilah hal-hal yang perlu kita selidiki. Seperti tadi yang dikatakan itu, untuk apa? Memperoleh kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu tidak sembarangan hanya begitu saja, tetapi coba kita renungkan ini, renungkan itu, kita ketemu rujuk semua alur yang jalannya ini supaya kita betul-betul mengkokohkan dasar iman kita di dalam Yesus Kristus Tuhan itu. Itulah makna dari Christ in you yang sesungguhnya sudah tengah-tengah kita, in you, in me, in everyone of us. Amin. Puji Tuhan. Nah, maka dari situ itulah yang menjadi misi dari setiap kita, khususnya kita Christ Center Ministry ini dari Kolose 1. Sangat baik sekali Paulus yang mencanangkannya. Dia katakan demikian, kita ini pelayan-pelayan jemaat, kita ini tugas yang dipercayakan kepada kita semua untuk apa? Meneruskan firman. Firman yang kayak apa? Pertanyaannya. Ayat sini dituliskan dengan jelas, meneruskan firmannya itu dengan apa? Sepenuhnya kepada kamu. Bukan lagi sebagian, bukan lagi hanya satu ayat begini terus memiliki pemahaman yang ini itu, bukan. Sepenuhnya, seutuhnya, dari seluruh angle kita melihat ini supaya kita merajutnya dengan suatu pemahaman yang sepenuhnya ini yang dikatakan ini untuk kita sampaikan kepada kalangan kita di mana kita berada. Amin. Inilah ayat yang mengatakan ini, yaitu rahasia. Ini intinya tidak lain, sepenuhnya itu berawal berdasar dari apa? Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad, dari turun temurun apa? Kepada yang sekarang ini dinyatakan kepada kita. Jadi ini dulu menjadi rahasia. Memang itulah masih dalam nubuatan, masih menantikan, masih menunggu, tetapi itu rahasia. Sekarang sudah dinyatakan. Memberitakan betapa kaya mulianya rahasia itu, yaitu apa? Kristus ada di tengah-tengah kamu. That is in English, jelas sekali, which is Christ in you. Kembali lagi, inilah menjadi penekanan rahasia yang dulu berabad-abad, tetapi sekarang sudah dinyatakan. Kapan kalau dikatakan sudah? Ya sejak ini ayat ditulis oleh Paulus kapan? 2000 tahun yang lalu. Bukan lagi kita yang menunggu-nunggu kapan ini tuh. Sudah Christ in you, the hope of glory. Inilah
itulah semuanya dikatakan ini. Nah, inilah yang kita beritakan. Kita beritakan seutuhnya. Kita beritakan bukan hanya sekedar, oh biar orang mengenal Tuhan, Tuhan Yesus, namanya Yesus, udah titik selesai. Tidak, sepenuhnya, seutuhnya. Dia bahkan sudah ada di tengah-tengah kita semua. Kalau dikatakan seperti kemerdekaan yang bulan Agustus ini sungguh ramai dikatakan ini. Kemerdekaan apa yang sesungguhnya? Bukan secara politis, bukan secara sosial, tetapi kalau kita merujuk kepada Yohanes 8, tidak ada di sini. Dikatakan kita sungguh ada dalam firman-Nya itu kita dimerdekakan dari apa? Dari dosa, Bapak Ibu sekalian. Renungkan baik-baik Yohanes 8 itu, ayat 31-32. Kita masih berdebat soal kita dosa apa enggak. Sudah dibebaskan, sudah dimerdekakan dari dosa. Amin. Itulah sesungguhnya kemerdekaan di dalam Kristus yang diartikan itu. Nah, ayat demi ayat kalau kita pegang dengan teguh, puji Tuhan, kita sungguh merdeka. Kita sungguh sudah terlepas dari segala belenggu dosa yang ada itu. Nah, itulah arti sesungguhnya yang dikatakan merdeka di dalam Kristus itu. Puji Tuhan. Nah, tidak lain ini pun juga demikian. Makanya dialah yang kita beritakan seutuhnya. Kita memberitakan semuanya ini, bahwa Christ is in you. Dulu yang rahasia, sekarang sudah dinyatakan, sudah hadir, sudah ada di tengah-tengah kita ini semuanya. Nah, untuk itulah kita mengajari tiap-tiap orang, memimpin tiap-tiap orang kepada apa? Kesempurnaan dalam Kristus. Kata-kata ini saja kalau kita merenungkan, kalau ada hal yang masih mau ini, masih menunggu itu, saya nggak tahu kata-kata kesempurnaan ini apakah berlaku, ataukah ini ayat tulisnya salah, atau bagaimana. Dibawakan, diajarkan, dipimpin setiap orang, komunitas, jemaat, kawan-kawan kita ini ke dalam kesempurnaannya Kristus. Sudah tidak ada yang lain-lainnya lagi yang masih kurang, tidak ada. Maka itu dikatakan di sini kesempurnaan dalam Kristus. Nah, dengan itulah itu menjadi pergumulan setiap kita. Kita ini merasakan, tetapi semua ini dengan semangat apa? Oleh karena kita memperoleh apa? Dengan kuasanya yang bekerja di tengah-tengah setiap kita. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita beri tepuk tangan sekali lagi. Allah kita yang hidup, yang sudah ada di tengah-tengah kita. Ayat demi ayat sudah menjelaskan semua ini dengan baik, dengan jelas, dan tidak diragukan lagi bahwa itulah memang kehendak Tuhan yang Tuhan inginkan semua itu. Nah, untuk itu makanya inilah bagian yang kesimpulan semua kita udah tahu. Session pertama yang sudah kita sampaikan, masih semangat, masih on Bapak Ibu semua? Amin, puji Tuhan. Mari kita sampaikan seterusnya, yaitu mengenai kedatangannya. Amin. Coba saya minta untuk supaya yang next slide-nya itu kan ya. Biarlah kita memahami Christ is in you itu menjadi jaminan yang begitu kuat yang sudah kita terima, oleh karena segalanya ini sudah terpenuhi dan bahkan dia sudah hadir di dalam kesempurnaan yang dia sudah nyatakan tengah kita. Amin. Puji Tuhan. Nah, untuk itulah mari kita sekarang korelasi yang begitu erat yang tidak bisa dipisahkan. Kalau segalanya ini digenapi dan semua kesempurnaan ini sudah diwujudkan, lalu bagaimana soal kedatangan yang banyak orang memperbincangkan masalah hal ini. Nah, biarlah kita membuka ini untuk memenuhi sepenuhnya pemahaman yang perlu kita ketahui ini. Mari kita sama-sama untuk merenungkan dengan baik ini. Coba kita lihat banyak ayat kalau soal kedatangannya selalu merujuk ke beberapa ayat. Contohnya ayat Matius 16, yaitu apa? Dalam kemuliaannya inilah akan datang di dalam Bapa diiringi dengan malaikatnya. Ya, ini merujuk pada kedatangannya Tuhan Yesus itu di dalam kemuliaannya. Kemuliaan demi kemuliaan. Di dalam awan bahkan dia datang kelak dalam kemuliaan Bapa, malaikat-malaikat yang kudus. Dan bahkan di dalam Matius 24 ini satu pasal penuh
yang bicara soal apa? Nubuatan tentang apa? Akhir zaman, tentang kedatangannya yang sangat populer sekali. Nah, itu sangat interesting untuk kita ketahui bagaimana korelasi secara kontekstual, secara hermeneutiknya, secara seutuhnya yang perlu kita pahami bersama. Nah, kita membetik ayat 30 di sini. Tampak tanda anak manusia datang di langit apa? Datang di atas awan-awan di langit, kekuasaan dan kemuliaan semua menyertainya. Ayat ini saja kalau kita sepintas membaca, wow, mana ada kemuliaannya pun perlu kita lihat di awan-awan, mana datang di tengah-tengah awan. Kan ini semua belum terwujud. Nah, dengan gamblangnya, dengan gampangnya, memang itulah dulu awalnya pun juga kami sendiri demikian. Tetapi coba telitiin ayat selanjutnya untuk kita merenungkan baik-baik. Tidak lain yang dikatakan ini dengan awan-awan, karena sekali lagi kita harus memahami. Tadi itu kita dengan dalam roh dan kebenaran. Pemahaman kita ini merujuk kepada apa? Rohania, bukan lagi jasmania. Nah, yang diartikan ini di dalam Keluaran mengatakan tampak kemuliaan Tuhan itu dalam awan. Kemuliaan Tuhan itu digambarkan sebagai awan itu. Sewaktu Salomo itu meresmikan itu bait sucinya, wow, itu kemuliaan awan turun sampai tidak tahan untuk berdiri, semua tersungkur, tergeletak. Oleh karena kemuliaan itu ada di dalam awan-awan. Nah, merujuk dari itu, hal-hal itulah kita tahu yang dimaksud awan itu tidak lain dalam kemuliaannya, bukan secara fisik yang kita menunggu dengan awan teng-teng-teng tanahnya mendung atau apa, gitu. Bukan begitu artinya. Itulah kemuliaan yang dimaksudnya itu. Nah, 1 Raja disebut demikian karena awan itu kemuliaan Tuhan. Atas dasar ini, biarlah kita mulai coba memahami lebih lanjut apa sesungguhnya apa yang tertulis. Tadi saya katakan Matius 24 itu paralel dengan Lukas 21. Paralel dengan Markus 13. Saya yakin banyak orang senior sudah mempelajari. Itu 3 pasal utuh yang berbicara paralel tentang nubuatan, tentang akhir zaman dan kedatangannya itu. Nah, coba di luar daripada itu beberapa ayat. Katakan seperti apa? Ayat 16 ini dikatakan, aku sesungguhnya antara orang hadir yang tidak akan mati sebelum melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dan kerajaannya ini. Ini sangat, ayat ini sangat menyentak di dalam pikiran saya berapa tahun yang lalu. Sewaktu membaca ini, saya yakin percaya kalau ini hari di-sharingkan pun mungkin beberapa dari Bapak Ibu sekalian pun memiliki perasaan yang sama. Apa artinya nih? Di antaranya ada yang belum mati sebelum melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dan kerajaannya loh. Nah, di antara yang sebelum mati ini kapan? Secara kontekstualnya kapan? Kalau kita mengambil ayat ini saja, wow, iya, mungkin di antara kita ini ada yang belum meninggal akan menyaksikan kedatangannya. Bukan, ini ayat ditujukan kepada siapa? Kepadamu, munya ini siapa? Munya nih, murid-muridnya waktu Tuhan Yesus saat itu berbicara. Nah, kembali seperti tadi dengan hermeneutik, kita ini perlu mengerti ayat punya timeline. Dirujukkan audiensnya itu kepada siapa? Bukan kepada pembaca sekarang. Ini dirujukkan kepada yang dulu nih. Kepadamunya ini, coba kita lihat ayat sebelumnya. Itu semua adalah Tuhan Yesus waktu berbincang-bincang dengan muridnya. Nah, mu-nya inilah yang diartikan kepada audiens pada saat itu. Maka itu ada yang belum mati untuk sudah melihat kedatangan Anak Manusia sebagai Raja. Nah, coba kita telusuri. Apa betul sebelum mati itulah mereka akan melihat Anak Manusia sebagai Raja sudah datang. Lukas 9 ayat 27 mengatakan, sesungguhnya di antara orang yang hadir sama tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Wow, ayat demi ayat sebelum kita masuk ke pasal besarnya itu sudah mengatakan, disisipkan sini sana ini mengatakan